Renungan Minggu ke-19 masa biasa tahun B 8 Agustus 2021. Renungan ini saya beri judul ini, tulisan ini. Proud to be Catholic. Bangga menjadi Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, hidup adalah suatu perjalanan. Dalam perjalanan hidup sehari-hari, banyak hal yang kita perbuat, banyak pekerjaan yang kita lakukan. Dan itu tentu sangat membutuhkan energi yang cukup. Salah satu sarana untuk mendapat energi itu adalah makanan. Dalam perjalanan itu, selain kita membutuhkan kekuatan raga, kita juga membutuhkan kekuatan jiwa atau semangat. Raga kuat harus diimbangi dengan semangat yang kuat dan motivasi yang sehat. Maka tentu saja manusia membutuhkan santapan jasmani atau ragawi maupun santapan rohani atau jiwa. Seperti dikatakan oleh Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam masa pandemik ini selalu didengung-dengungkan bahwa ekonomi dan kesehatan harus berjalan bersama. Ekonomi sehat, hidup kita pun sehat. Sebaliknya, kalau hidup kita sehat, hal itu juga akan menopang laju perkembangan ekonomi. Namun, kesehatan itu pun juga meliputi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani pula. Bapak Uskup kita, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, menyampaikan himbauan 5M plus 2B. 5M saya kira sudah biasa dan kita ketahui dengan baik, dengan harapan semoga juga dilaksanakan dengan baik dan benar dan penuh kedisiplinan. Nah, 2B ini yang tidak kalah pentingnya, bahkan harus mendasari semuanya, yaitu berdoa dan bahagia. Berdoa merupakan tanda iman, yaitu penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Sedang bahagia tanda orang yang karena imannya dia selalu memiliki harapan agar indah pada waktunya. Pada waktunya itu tidak saya artikan nanti dan kita tidak tahu, tetapi setiap saat kita berharap dan berusaha agar perjalanan hidup itu indah. Maka perjalanan hidup itu mesti dinikmati, dijalani dan disyukuri, atau dijalani, dinikmati dan disyukuri, atau disyukuri, dinikmati dan dijalani. Juga bila mengalami hal-hal yang tidak begitu kondusif. Sejenak perkenankanlah saya menyuplik khotbah Bapak Kardinal Ignatius Suharyo pada Hari Raya Kabar Sukacita 25 Maret 2020. Beliau membedakan antara harapan dan optimisme. Optimisme semangat yang didasari perhitungan manusiawi saja. Bila perhitungan itu meleset, maka optimisme bisa hilang dan orang menjadi pesimis. Sedang harapan dasarnya adalah iman bahwa Tuhan yang memulai, Tuhan pula yang akan menyelesaikannya. Filipi 1 ayat 6. Iman adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Dengan harapan kita berusaha untuk mencapai apa yang kita harapkan. Kadang banyak hambatan pula, dan kadang yang kita harapkan itu nampaknya tidak kunjung muncul. Namun karena ada sikap penyerahan diri kepada Tuhan, maka kita tidak akan putus asa, sekalipun harapan itu hampir tidak ada. Penyerahan diri secara total kepada Tuhan
tidak berarti bahwa manusia cukup diam saja, bukan berbicara, bukan berpendapat, tetapi melakukan segala sesuatu agar harapan itu dapat terwujud. Maka manusia tidak boleh hanya diam saja, harus berbuat sesuatu. Nah, saudara-saudariku terkasih, marilah kita coba melihat kutipan-kutipan kitab suci pada hari ini sehubungan dengan hal tersebut. Bacaan pertama 1 kitab para raja-raja pertama bab 19 ayat 4 sampai dengan 8. Di situ Elia berusaha membaharui semangat perjanjian Musa. Oleh karena itu ia ditolak oleh rakyat dan raja. Dan Elia menjadi putus asa dan ingin mati saja. Di tengah-tengah keputusasaan itu, Elia melihat sepotong roti bakar dan sebuah kendi berisi air yang muncul di sampingnya secara ajaib. Itu bahasa kitab suci yang artinya pemberian Tuhan. Lalu atas perintah malaikat ia makan dan minum, dan dia dapat melanjutkan perjalanannya sampai ke gunung tempat Allah memperkuat Musa dalam tugasnya, yaitu Gunung Horeb. Ora kok bar mangan turu meneh seperti dialami oleh dia juga, habis makan tidur lagi, maka disuruh makan lagi, dan dia mulai sadar bahwa perjalanan belum selesai, harus berlanjut. Rahmat kekuatan dari Allah kini diterimanya, dan Elia bangkit meneruskan perjalanan. Hal itu menunjukkan bahwa Elia bangga akan Tuhan yang membuat dia mongkok mengikutinya hingga bisa berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Horeb. Kebanggaan kepada Tuhan ditunjukkan dalam semangat mengikuti kehendak Allah. Injil suci Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Dalam perikop atau kutipan ini diberi penjelasan lebih rinci tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi manusia untuk menjadi murid Kristus. Syarat utamanya adalah mengakui bahwa Yesus menjalin hubungan pribadi dan istimewa dengan Allah Bapa yang telah mengutus Yesus ke dalam dunia. Bapa pun juga memberi kepada Yesus murid-muridnya, dan Yesus pun mengajarkan begitu kepada mereka seperti tertuang dalam doa Yesus kepada Bapa bagi murid-muridnya dalam Yohanes bab 17. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Murid yang sejati, murid Kristus yang sejati ialah manusia yang bersikap seperti Kristus dan percaya seturut teladan Kristus, yang bergantung secara mutlak kepada Allah. Percaya berarti menerima bahwa berkat pengantaran Kristus manusia memperoleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Pengantaran ini amat nyata sebab terwujud dalam roti hidup yang harus dimakan. Ekaristi merupakan unsur hakiki iman. Maka perayaan Ekaristi menjadi puncak dan pusat kehidupan Kristiani Katolik. Maka sebagaimana Kristus sebagai roti yang dipecah-pecah dan dibagi-bagi, demikian pula kita harus rela berbagi. Berbagi apa saja yang dapat kita bagikan kepada sesama. Hanya dengan demikian kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan hidup ini. Kebanggaan menjadi Katolik yang berarti mengikuti Kristus harus ditunjukkan dalam sikap siap dipecah dan siap dibagi-bagi. Surat Paulus kepada umat di Efesus bab 4 ayat 30 sampai bab 5 ayat 2 dalam bacaan kedua. Saudara-saudari terkasih, jemaat Kristen di kota Efesus dilanda pertikaian dan ketegangan yang mengkhawatirkan. Orang-orang saling memfitnah. Jelas hal itu tidak benar. Mengapa?
Karena bila mereka sudah menjadi anggota-anggota umat manusia baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, mereka harus terus berusaha mengikuti teladan Yesus Kristus. Mereka harus saling mengampuni, karena dia telah menerima pengampunan dari Allah. Aku sudah diampuni Tuhan, maka aku harus mengampuni kesalahan orang lain. Ingat perumpamaan raja dan seorang hambanya yang dihapus utangnya karena terlalu banyak, tetapi dia tidak mau menghapus utang temannya kepadanya. Dan hitung saja saudaraku yang terkasih, berapa kali kita berdoa Bapa kami dalam satu hari. Dengan demikian pengampunan merupakan santapan rohani demi menyangga perjalanan hidup kita dan menjadi sarana membangun persatuan. Saudara-saudariku terkasih, sedikit cerita kecil. Kira-kira 60 tahun yang lalu, ketika saya bertugas menjadi putra altar dalam perayaan Ekaristi, Romo mengatakan bahwa ada ramalan 2 minggu lagi akan terjadi kiamat. Dan Romo itu dengan ketawa sinis mengatakan, nah kita tunggu saja saudara-saudara, bukan dengan tenger-tenger atau layah-layah, tetapi dengan tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Alah, roh minggu menawis kiamat, alah ngopo? Nah, tidak benar. Saat itu, wah masyarakat geger, ramai sekali, barang-barang pada dijuali dan sebagainya. 2 minggu kemudian, ketika saya tugas menjadi putra altar lagi, saat khotbah, Romo menyapa saya bertanya demikian, isih urip ta win kowe? Lalu saya menjawab, tasih Romo. Masih hidup kan Win? Masih Romo. Itulah jawabku, masih Romo. Lalu Romo mengatakan, ya wis ateges durung kiamat. Ayo jalan terus. Selama hidup ini kita jangan memikirkan tentang kematian, tetapi pikirlah kehidupan dengan keyakinan bahwa Gusti Allah itu tetap menyelenggarakan hidup kita juga di saat yang sangat atau paling kritis sekalipun. Lihat pengalaman Elia, karena ditolak, dimusuhi dan akan dibunuh, dia lari dan putus asa dan minta Tuhan mencabut nyawanya, tetapi Tuhan malah memberi roti dan air. Untung saja Elia manut Gusti. Dalam keputusasaan itu Elia menyerahkan diri kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, dan kekuatan itu diterima oleh Elia. Ketika jemaat Efesus menghadapi krisis cinta kasih, Paulus mengajak untuk kembali kepada Kristus yang diikutinya. Kehadiran Paulus memberi angin segar, meskipun lewat kritik-kritik yang pedas sekalipun, agar orang kembali ke jalan benar dan tidak tenggelam dalam kejahatan. Yesus apalagi, meskipun sabda-sabdanya sangat sulit dicerna kalau cuma digagas selaras dengan yang dikatakan, namun apabila diartikan lebih dalam sungguh merupakan sumber kekuatan. Coba kata-kata ini saja, jikalau seorang makan dari roti ini dan dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Keruan saja para ahli kitab dan para ahli Taurat yang mendengar kata-kata itu bertanya-tanya, loh masakan orang disuruh makan dagingnya, piye to kuwi? Nah, padahal ada makna yang sangat dalam. Makan dagingku berarti makan aku, sehingga aku menjadi darah daging bagi yang makan, dan itulah yang memberi kehidupan bagi kita semua. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Galatia bab 2 ayat 19 sampai dengan 20. Saudara-saudariku terkasih, masih banggakan atau masih banggakah kita menjadi Katolik? Atau saya katakan, masih banggakan kita menjadi Katolik?
Kalau memang masih, mari berjalan terus bersama Yesus yang taat sampai akhir. Dalam seluruh usaha dan karya kita, kita serahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan dalam Kristus yang selalu kita banggakan dan yang adalah sumber kekuatan kita dalam perjalanan hidup ini. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti di tengah jalan, karena mahkota kehidupan sudah menanti di garis finish. Kita harus tetap proud to be Catholic, bangga menjadi Katolik dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga dalam menghadapi berbagai tantangan, kita tetap dapat memanfaatkan berbagai macam peluang yang harus kita sikapi. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi, proud to be Catholic. Bayat 8 Agustus 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin. Ucaplah